Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Aliarisa Putri dengan NPM terakhir 287. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membandingkan hubungan antara dua variabel dengan memakai Excel. Jadi, saya mengambil judul hubungan frekuensi minum susu dalam seminggu terhadap tinggi badan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Latar belakang saya mengambil judul ini sendiri yaitu karena konsumsi susu dikenal berperan dalam peningkatan tinggi badan pada masa remaja. Namun pada usia 17-20 tahun, pertumbuhan tinggi badan sudah relatif berhenti dan stabil. Walau begitu, masih banyak remaja yang rutin atau jarang minum susu, yang membuat saya jadi memiliki suatu pertanyaan. Apakah kebiasaan minum susu tetap berkaitan dengan perbedaan tinggi badan pada usia tersebut? Nah, jadi penelitian ini saya lakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara frekuensi minum susu dalam seminggu dan tinggi badan pada responden usia 17-20 tahun. Jadi kita nanti bakal cari tahu guys, kira-kira dalam seminggu itu mereka minum susu dalam seminggu itu berpengaruh nggak sih pada tinggi badannya. Untuk metode penelitian saya sendiri, objek penelitian saya bisa dilihat ya seperti di judul tadi. Subjek saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, dan pengambilan data saya melalui kuesioner Giveform. Waktu pengambilan data saya ambil pada 3 November 2025. Variabel saya ada X dan Y, yang X itu minum susu dan yang tinggi badan itu yang Y. Jumlah observation saya ada 30. Oke, selanjutnya adalah statistika deskriptif. Nah, ini akan aku kasih tutor ya guys, gimana cara menghitungnya di Excel. Jadi pertama kita buka dulu Excel. Di sini udah ada data responden yang aku kumpulin, ada 30 ya. Selanjutnya kalian cari di data ya, di sini. Kalian cari di sini, lalu kalian pencet data analisis. Di sini kalian pilih deskriptif statistik. Maaf ya guys kalau misalnya rame itu ada bocah. Nah, next kalian di input range kalian isi aja ini yang mau kalian masukkan tadi. Di sini aku input minum susu dan tinggi badan ya, variabelnya. Jadi kalian input aja variabel yang mau kalian hitung. Selanjutnya output range-nya kalian pilih tuh di mana kalian mau meletakkan data ini. Jadi di sini aku mau meletakkan data ini di kolom yang P. Dan jangan lupa kalian mencet summary statistik juga confidence level for mean. Ini kalian checklist ya. Lalu kita pencet OK. Nah, udah muncul tuh statistik deskriptifnya di sini. Lalu ini kita rapikan dulu ya statistik deskriptifnya. Alright, sudah selesai, udah kita rapikan. Anjir, terlalu panjang guys. Nah, ini punyanya minum susu dan ini punyanya tinggi badan. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini salah atau enggak? Caranya yaitu pertama kita buka Chrome, lalu kita buka statistik kingdom. Di sini kita pencet yang deskriptif statistik. Nih. Nah, lalu kita tambah variabel ya ini. Kok tambah variabel, tambah kolom. Di sini langsung aja kita masukkan yang di Excel tadi. Kita masukkan yang minum susu dulu. Wait guys, ini banyak iklan, aku gak premium. Lalu kita tempel, kita lihat lagi ini, lalu kita tempel. Salah. Nah, terus langsung aja kita calculate. Ini dia hasilnya. Di sini
Kalau misalnya hasil kita sudah sesuai sama yang di Excel, berarti itu artinya benar ya guys. Jadi langsung aja kita cocokin ini sama yang di Excel. Minnya 2,1, mana min? Sama 162 sama. Oke, aku udah cocokin, ternyata sama ya guys hasilnya, berarti ini pengerjaan kita benar. Next kita menghitung uji 2 min. Uji 2 min ini guys, kita ada hipotesis kita yaitu ada H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata frekuensi minum susu dan tinggi badan. Sedangkan H1 ada perbedaan signifikan antara rata-rata frekuensi minum susu dan tinggi badan. Jadi kita lihat tuh, apakah ada perbedaan antara rata-rata kedua variabel ini. Langsung aja kita coba ya, cek ya di Excel apakah mereka berdua ada perbedaan atau tidak. Nah, kita pakai yang Z2 z-test ya, to sample for means. Nah, variabel 1 atau range-nya yang ini kita isi pakai variabel yang minum susu. Nah, habis itu variabel 2 kita isi pakai yang tinggi badan. Bentar guys, ini kayaknya ada bentar. Buat itu biar memastikan aja buat ya. Salah kan? Pokok yang variabel 1 kita isi sama yang minum susu. Yang variabel 2 kita isi sama yang tinggi badan. Nah, habis itu untuk variabel 1 variance sama variabel 2 variance itu kita isi dari sini guys. Lihat ya. Kita isi dari sampel variance di statistik deskriptif tadi. Jadi ini kita input manual. Sampel variance minum susu ada 1,2655. Jadi kita input 1, mana tadi? Sampel variance 126 126,551,7241. Sampel variance 2 kita masukin yang dari tinggi badan 53,7885,05,75. Nah, udah selesai. Habis itu kita masukin output range. Kita mau taruh data ini di mana? Ini bakal aku taruh di sebelahnya aja guys. Sebelahnya sih deskriptif tadi di AA ini. Habis itu kita pencet labels juga. Langsung aja kita pencet oke. Nah, ini udah jadi guys z-testnya. Langsung aja tinggal kita rapiin aja ya. Yang punyanya tinggi badan sama minum susu. Untuk cara mengeceknya apakah z-test kita ini udah bener atau enggak, itu dari kalkulator Kingdom tadi guys. Tapi karena ini udah lama ya, maka dari itu bakal aku skip. Jadi kita langsung lanjut aja ke cara penghitungan selanjutnya, yaitu uji korelasi. Oke guys, sebelum kita lanjut ke perhitungan selanjutnya yang uji korelasi, akan aku jelaskan dulu hasil atau perhitungan dari uji 2 min. Nah, ini sama ya kayak yang tadi aku hitung di Excel. Ini kita hipotesisnya kita dapat ini kan H0 dan H1. Nah, karena P value kita, lihat ya guys yang P1 tail itu, karena
p-value kita dapat 0, berarti artinya menolak H0, atau bisa dibilang terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata. Selanjutnya kita bakal coba menghitung uji korelasi. Nah, uji korelasi sendiri caranya kalian pencet lagi tuh data analisis, lalu kita cari aja tuh di sini correlation. Ini udah kelihatan ya, kita pencet. Nah, abis itu untuk input range-nya kita input 2 langsung seperti ini. Nice. Terus output range aku bakal taruh ini di sebelahnya uji 2 min. Bentar ya, agak kesinian dikit lah. Nah, nih guys, muncul, udah selesai ya. Terus kita rapikan. Nah, di sini ditemukan bahwa nilai korelasi Pearson atau R sama dengan 0,0927. Lihat ya, sama yang di Excel tadi. Ini kan hasilnya sama. Nah, itu menunjukkan bahwa arah hubungannya cenderung negatif ke sangat lemah karena nilai mendekati 0. Nah, artinya hampir tidak ada hubungan. Menunjukkan bahwa jika frekuensi minum susu naik, tinggi badan sedikit cenderung turun, tetapi hubungannya itu sangat lemah. Kesimpulan yang didapat yaitu frekuensi minum susu dalam seminggu itu nggak punya hubungan dengan tinggi badan. Baik di uji hipotesis tadi kan, yang di sebelumnya tadi, karena terdapat p-value sama dengan 0, maupun uji korelasi karena R tadi mendekati 0, sama-sama menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak saling berhubungan. Nah, selanjutnya kita hitung tuh pakai uji regresi. Caranya pertama, kalian buka Excel, lalu kalian pencet data analisis dan kita cari itu regresi. Yang Y tadi tinggi badan ya. Kita input tinggi badan. Yang X tadi variabel X itu minum susu. Nah, habis itu output range kita taruh aja di bawahnya ini ya, sini kali. Nah, oke, kita taruh di sini, di bawah sini. Oke. Nah, summary output udah jadi guys. Hasil regresi menunjukkan bahwa frekuensi minum susu tidak berpengaruh terhadap tinggi badan. Nilai R-square yang sangat kecil, yaitu 0,86%, dan p-value yang tinggi, yaitu 0,6257, menunjukkan bahwa variasi tinggi badan hampir nggak bisa dijelaskan oleh seberapa sering seseorang tadi itu minum susu. Dengan demikian, hubungan antara kedua variabel sangat lemah dan tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa minum susu dalam seminggu tidak berkaitan dengan tinggi badan. Jadi ya. Nah, kesimpulan dari data ini yaitu, berdasarkan fenomena yang saya amati, saya ingin mengetahui apakah frekuensi minum susu dalam seminggu memiliki hubungan dengan tinggi badan. Nah, setelah dilakukan analisis menggunakan beberapa metode statistik termasuk pada korelasi Pearson dan regresi linear sederhana, hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki hubungan. Karena tadi kan sudah kita lihat tuh nilai korelasi, nilai R-square yang tadi itu hubungannya sangat minim ya guys ya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa frekuensi minum susu tidak berpengaruh terhadap tinggi badan dan faktor-faktor lain di luar variabel yang saya teliti kemungkinan jauh lebih berperan dalam menentukan tinggi badan seseorang, misal kayak genetik, or minum susu. Mungkin kalau misalnya kalian minum susu di usia rentang di bawah 17 tahun ke atas itu mungkin masih bisa bertumbuh lah. Nah, di sini sudah ada daftar pustaka dan terima kasih. Oke, jadi sekian video tutor dari saya, tutor secara singkat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.